Oke. Oke, mungkin kita mulai sudah. Selamat siang, Ya. Bu Jarmini selaku pendamping dan teman-teman calon guru penggerak dari kelompok 2. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Bapak Ibu semua untuk saya menjadi host untuk diskusi kita siang hari ini. Jadi sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai teknis dari pelaksanaan diskusi kita siang hari ini. Yang pertama, untuk Zoom meeting ini saya setting selama 2 jam, jadi dari jam 1 sampai jam 3. Jadi saya sudah perkirakan kalau nanti kita masing-masing presentasi kita punya tugas sekitar 5 menit, berarti kita masih ada banyak waktu untuk kita diskusi. Mungkin seperti itu Ibu Jarmini. Kemudian Yes. Kemudian saya ada usul bagaimana kalau kita nanti kita semua kita presentasikan tugas kita yang tadi malam sudah ditugaskan untuk kita itu. Setelah itu kita tidak usah tanggapi dulu, jadi semua kita share dulu, kita pun tugas, baru nanti kita diskusi satu kali atau nanti satu orang presentasi langsung kita bahas atau bagaimana? Nanti saya kembalikan ke forum saja. Halo. Ibu Tantri. Iya, Ibu Jarmini. Ini habis share kita diskusi memang supaya habis dan lanjut terus. Oh, begitu. Iya. Iya. Takut ini lupa atau? Oh iya. Jadi teman-teman, menurut Ibu pendamping kita setelah kita presentasi, kita langsung diskusi memang supaya satu habis lanjut di yang satu lagi gitu. Kemudian untuk urutan presentasi, nanti kita urutkan dari kita pun daftar nama kelompok Ibu Jarmini itu kan, nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, dan seterusnya sampai nomor 5, begitu ya, supaya kita berurutan. Ya. Ya. Kalau sudah urutan pertama siapa Ibu Jarmini? Saya, Selfister. Oh iya. Baik. Sabar dulu, ini Ibu Sylvester. Ini saya minta maaf. Ini saya terus terang saja bahwa saya baru kerja yang siang ini. Jadi untuk presentasinya saya kayaknya nanti ini saya belum siap materinya sama sekali saya belum siap. Saya sekarang baru mau kerja yang 1.1.5. Saya belum tahu yang materi tentang profil pelajar Pancasila saya belum sampai ke sana. Ini makanya saya minta maaf, saya ada urusan sedikit tadi malam ini makanya. Jadi nanti saya ikuti saja dulu ya, tolong dimengerti lagi. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Tidak apa-apa, Bapak. Atau begini, sebelum Ibu Jenny mulai presentasi, saya share screen dulu kita halaman LMS itu. Iya, ya. Supaya kita satukan persepsi dulu. Minta maaf, salah klik. Maklum masih belajar jadi. Tidak Ibu Tantri bisa. Ini saya yang nanti berapa ini nanti kayaknya. Pokoknya diskusi selanjutnya ini ganti lain lagi oh. Oke, boleh. Aduh, di mana ya? Tunggu. Sudah kelihatan kok? Iya, sudah. Ya, jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD yang kita sudah kerjakan tadi malam itu seharusnya ya. Oke. Ayo bisa. Nah, jadi
kita sudah siap dengan kerangka pembelajaran yang seperti ini, dengan alur yang seperti ini tadi malam. Jadi hari ini kita tunjukkan kita punya hasil pekerjaan tentang kerangka Merdeka Belajar ini untuk sekolah kita masing-masing, berdasarkan kondisi sekolah kita masing-masing. Setelah itu, kalau kita 5 orang sudah kumpulkan kita punya, baru kita sepakati, kita pilih salah satu saja yang akan kita presentasikan ini besok tanggal 21 itu. Jadi, jadi nanti tampilannya nanti bisa Word, bisa PowerPoint, bisa poster, bisa animasi, bisa infografis, terserah dari kita. Yang penting isinya berurutan mulai dari tujuan utama ini, kemudian profil pelajar Pancasila yang dipilih, kompetensi pelajar Pancasila, indikator, dan elaborasi pelaksanaan konkret di sekolah Anda. Ada 4 pertanyaan ini. Jadi ini seharusnya kita sudah kerjakan tadi malam sampai tadi pagi itu. Dan hari ini kita tinggal sampaikan saja hasil kita masing-masing. Mungkin seperti itu, Kak? Iya, lanjut Ibu. Ya, kita bisa mulai dari Ibu Jenny kok tadi? Baik. Ya, saya stop share sudah ya, supaya Ibu Jenny bisa presentasi. Ini baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Jarmi sebagai pendamping dan teman-teman rekan CGP yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini sebelum saya presentasikan, saya hanya ingin mengusulkan kalau bisa kita menganalisis dulu, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Jadi setiap profil mulai dari yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu, terus kita menganalisisnya di nomor 2, identifikasi sumber daya dan potensi, minimal 3 potensi yang dimiliki oleh sekolah dan kelas Anda yang mendukung Merdeka Belajar. Jadi ini kita samakan persepsi dulu, kira-kira sumber daya apa yang ada kaitannya dengan profil pertama sampai profil ke-6 ini, kita gali dulu sumber daya yang berhubungan dengan sekolah kita. Setelah itu baru kita jawab nomor-nomor yang lain itu setelah kita sudah samakan persepsi ini. Atau kita paham dulu profil pelajar Pancasila itu mulai dari profil pertama hingga ke-6 ini. Mungkin dari saya itu. Iya, baik. Saya setuju dengan Ibu Jenny punya usulan. Kemudian saya tambahkan lagi, mungkin saya minta kesediaan salah satu teman untuk catat kasih kita hasil diskusi kita hari ini kok. Mungkin Ibu Ani kah atau Bapak Apollo kah? Enggak bisa. Atau Ibu Jenny sendiri? Kita bisa sama-sama juga boleh. Sambil menulis juga, terus siap alat tulis, kita boleh ini. Iya, terus supaya jangan makan waktu. Oke. Iya. Bagaimana Ibu Jarmini? Apa yang tadi saya usul itu bisakah? Karena ini kita harus samakan persepsi dulu, Ibu. 6 profil pelajar Pancasila ini mulai dari nomor 1 sampai 6 ini, kita harus menggali pengetahuan lebih dalam mengenai ini dulu, Ibu. Supaya kita bisa dapat potensi yang dimiliki sekolah kita masing-masing. Bagaimana, Bu? Halo. Halo. Iya, minta pendapat kawan yang lain supaya samakan persepsi. Ya, nanti nomor 2 itu kan yang menjadi pokok permasalahan kita untuk kita kaji. Identifikasi sumber daya dan potensi, minimal 3 potensi yang dimiliki oleh sekolah dan kelas Anda yang mendukung Merdeka Belajar.
Jadi Merdeka Belajar ada 6 itu. Coba kita samakan persepsi dulu. Kita kaji sama-sama. Kalau dari saya, mungkin saya bisa baca, saya punya kah? Coba. Iya. Begini Ibu Jenny, menurut saya kita langsung sudah masing-masing mengkaji di sekolah masing-masing, baru nanti terakhir kita samakan persepsi mau pilih yang mana, begitu kan? Oh begitu. Jadi ke-6 itu mulai dari beriman sampai mandiri itu tidak perlu kita kaji satu persatu. Baru saya rasa tidak perlu supaya jangan memakan waktu. Oh begitu. Nanti terakhir baru kita sepakati kira-kira kita mau pilih salah satu yang mana yang mau kita presentasikan besok kita. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya lanjut untuk sekolah saya memilih yang nomor 1. Yang untuk nomor 1, pilihlah satu profil pelajar Pancasila dalam mengembangkan Merdeka Belajar, yang itu profil yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nomor 2, identifikasi sumber daya dan potensi, minimal 3 potensi yang dimiliki oleh sekolah dan kelas Anda yang mendukung Merdeka Belajar. 3 potensi tersebut, yang pertama, nomor 1, mengikuti pembinaan rohani secara berkala. 2, memelihara ciptaan Tuhan di lingkungan sekolah maupun di rumah. 3, terlibat aktif dalam kegiatan kerohanian yang diadakan di gereja ataupun di masjid. Ini saya tambah 4 lagi. Tidak apa-apa kan? Ini sesuai kondisi sekolah kami. Tadi ada satu kurang susah di sini. 4, menyediakan ruang doa bagi pemeluk agama di sekolah. Ada ruang doa khusus atau yang disebut dengan pojok doa. Lanjut. Masuk nomor 3. Ini yang saya belum uraikan sampai habis ini. Alur kerangka yang Merdeka Belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, A, tujuan utama. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasilanya yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya saya belum uraikan ke bawah. Saya hanya sebatas yang menggali 3 potensi itu. Sekian dan saya kembalikan. Iya, terima kasih untuk Ibu Jenny yang sudah memaparkan hasil tugasnya. Ibu Tantri. Sebelum kita lanjut, ya. Ibu Tantri, ini saya lihat sebentar saja. Minta maaf. Iya. Penting sekali. Iya. Bagaimana Ibu? Ibu Tantri keluar. Ibu Jarmini, maksudnya bagaimana Ibu? Ibu Jarmini keluar sedikit. Ibu Jarmini keluar. Ya, ada. Ya, oke. Sebelum kita lanjut ke teman yang kedua siapa ya? Di daftar nama itu yang kedua siapa ya? Di daftar nama tuh kita buka lagi HP kan? Pak Apollo kan? Ya. Atau Bu Tantri? Saya kayaknya nomor 4 kalau tidak nomor 5. Berarti Pak Apollo sudah. Nah, sebelum kita ke berikutnya, mungkin pendapat dari saya mengenai tugas kita ini. Tunggu saya share dulu ya.
Yang nomor 1 dengan nomor 2 ini menurut saya ini tidak perlu kita jelaskan lagi karena nomor 1 dengan 2 ini menjadi dasar untuk kita mengisi yang nomor 3 ini, membuat alur kerangka ini. Jadi misalkan nomor 1, pilih 1 profil pelajar Pancasila. Ini dia nanti masuk di sini. Kemudian identifikasi sumber daya dan potensi minimal 3, itu nanti dia masuk di sini. Di elaborasi pelaksanaan konkret. Jadi atau indikatornya. Atau di indikator. Indikator ketercapaian. Iya, indikator, Bu. Iya, bisa jadi di indikator. Setelah di indikator. Jadi nanti berikutnya kita langsung saja ke mulai dari tujuan saja. Tujuan utamanya ini pasti. Ini sudah pasti. Dan seterusnya ini. Jadi tidak perlu lagi kita jelaskan nomor 1 dan nomor 2. Begitu kah? Boleh juga. Yang penting begini saja. Kita berempat. Ini kita ambil satu saja kok. Supaya jangan lama. Ya, mengingat waktu 10 menit sana. Iya. Satu saja. Ambil satu. Menurut Bapak Ibu mana yang terbaik? Mau beriman dan bertakwa atau kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis atau mandiri? Tapi kita dengar dulu tuh dari teman-teman sudah terlanjur mengerjakan individu punya, kita dengar dulu baru kita sepakati pilih salah satu begitu. Iya. Oke, berikutnya makanya kita berikutnya saya kan? Ibu Anika atau Bapak Apollo kah? Ibu, saya minta maaf, saya bicara sedikit dulu. Saya kasih tahu bahwa saya belum sampai ke situ. Ini saya dengar juga masih asing sekali materi ini untuk saya. Saya belum masuk sampai ke sana. Pak Apollo belum baca. Oke, kalau begitu. Iya, saya belum baca. Makanya tadi Ibu Jenny omong itu saya sama sekali saya tidak paham sama sekali. Ini karena saya belum sampai ke sana. Oke. Harus semangat, Pak. Semangat. Mantap. Sekarang harus bahagia. Berarti harapannya tinggal kita 3 Ibu Jenny, Ibu Ani dengan saya ini. Iya, aman. Yang penting kita jalan dulu. Oke. Kita raba semua, tampilkan saja dulu ya. Oke. Ibu, saya tampilkan saya punya ya. Iya, silakan Bu. Oke, silakan. Saya masih manual. Oke. Baik, yang kemarin saya coba untuk mendesain kerangka pembelajaran menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada 7 dan yang saya pilih itu yang pertama tujuan utama pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil Pancasila yang saya pilih di sini itu adalah gotong royong. Gotong royong di sini maksudnya adalah kolaborasi yang kemudian kerjasamanya menuju kepada kemandirian siswa. Jadi mungkin dia semangat gotong royong atau kerjasama memadukan antara potensi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Ketika itu dikolaborasikan, dan siswa bisa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang kemudian dia bisa mendapatkan dengan keterampilan yang dimilikinya itu dia bisa mencapai yang namanya kemandirian. Terus tujuan identifikasinya itu untuk gotong royong. Kompetensinya itu saya memilih lingkungan sekolah yang maksudnya faktor pendukungnya itu lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah mendukung untuk saya menerapkan profil gotong royong. Terus keberagaman siswa dengan segala keunikannya, terus keragaman kebudayaan yang ada di lingkungan sekolah. Indikator ketercapaiannya yang saya catat di sini adalah dengan adanya semangat gotong royong, siswa dapat mencapai kemandirian. Terus elaborasinya yang dapat dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang dipilih
menanamkan dalam diri siswa semangat bekerja sama dan gotong royong. Contohnya, misalkan di lingkungan sekolah itu terdapat berbagai sampah yang terdiri dari sampah organik dan anorganik. Di lingkungan sekolah selama ini kita hanya memberikan pemahaman kepada siswa bahwa kita hanya sebatas memungut sampah, setelah itu bakar dan selesai. Sementara tujuan daripada guru penggerak yang saat ini kita ikuti itu adalah bagaimana apa yang kita tanam saat ini dia memiliki proses secara berkelanjutan sampai kepada tahap di mana siswa mencapai kemandirian. Jadi maksud saya di sini ketika sampah yang anorganik dan organik itu kita pisahkan, yang organiknya itu dijadikan sebagai pupuk, yang anorganiknya itu bisa kita gunakan untuk mempelajari keterampilan-keterampilan lain. Misalkan gelas-gelas aqua, gelas ale-ale itu kita gunakan untuk buat keranjang belanja, terus bisa digunakan lagi untuk menghasilkan bunga. Itu hal kreatif yang kemudian bisa jualnya juga di seputaran lingkungan masyarakat. Yang berikut, mengapa saya memilih profil Pancasila tersebut yang gotong royong? Karena di tempat kami, mungkin karena di pedesaan, jadi semangat bersama atau jiwa kekeluargaan itu masih sangat kental di daerah pedesaan. Yang berikut, bagaimana mencapai profil Pancasila yang dipilih? Mungkin ini juga saya hanya memberikan gambaran, selama ini belum pernah, tetapi agar mencapai yang tadi saya bahas, mungkin sebelumnya saya sebagai seorang pendidik, saya harus belajar lebih dahulu. Saya harus belajar lebih dahulu bagaimana pengelolaan sampah organik dan anorganik sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang berkualitas, yang bisa mencapai yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kedepannya siswa bisa mandiri dan memenuhi kebutuhan sendiri. Pihak-pihak yang berperan itu sekolah, guru, orang tua, dan saya menambahkan di sini dunia usaha dan dunia industri. Maksudnya ketika kita hasil yang sudah kita dapatkan kita bisa jual kepada pengusaha atau koperasi kah yang ada. Kalau di lingkungan pedesaan pasti masih koperasi yang kecil-kecilan atau BUMDes. Jadi baik, mungkin pemaparan saya sampai di sini dan saya kembalikan. Ya. Terima kasih untuk Ibu Ani yang sudah menyampaikan hasil pemaparannya. Jadi bagus sekali Ibu Ani, mantap. Kayaknya Ibu Ani yang dipilih. Mantap. Iya, setuju, lengkap. Kemudian sekarang giliran saya kan? Iya, Bu. Ya. Saya jadi penyimak ya. Kami dua jadi penyimak, Pak. Besok Bapak Apollo yang jubir. Kita guru SD. Memang gampang-gampang. Besok kalau lagi. Sekarang kita yang buat, Pak Apollo besok yang presentasi. Setuju. Ya, betul. Setuju. Sebentar. Boleh. Sebentar kirim kasih Pak Apollo. Ini kita kirim. Oke. Tapi kirimkan saya Pak Apollo yang supaya saya presentasi. Oke, boleh. Oke. Berikutnya saya punya sama dengan Ibu Jenny punya. Jadi profil Pancasila yang saya pilih adalah beriman dan bertakwa. Sebentar saya screen. Ibu Tantri, Ya. nanti hasil yang terbaik ini bisa di grup kita kelompok supaya semua tahu. Ya baik Ibu. Tapi di grup kayaknya banyak. Di grup kayaknya ada banyak orang, bukan hanya kita saja. Grup siapa ini? Hanya Pak Suwarno sah. Grup khusus. Yang Apa gitu? hanya Pak Suwarno saja dengan kita sah. Tidak ada yang lain. Apa gitu? Oh Ya. iya. Baik. Oke. Nih. Jadi saya sudah buat dalam PowerPoint sederhana. Mantap ini. Gagal. Ini supaya kita jangan kerja, Leko. Tunggu, tenang. Nanti baru kita bahas. Ya. Saya sampaikan dulu saya punya. Sabar.
Ya, jadi yang pertama saya tampilkan dulu tujuan utama filosofis Merdeka Belajar. Ya, seperti ini tidak usah dibahas lagi ya. Oke. Dengan tujuan utama pendidikan nasional. Nah, ini mulai dari sini adalah desain kerangka filosofis Merdeka Belajar di SMPK Santo Yosef Noemuti, Kabupaten TTU, Provinsi NTT. Nah, saya langsung seperti yang tadi nomor 3 itu, langsung ke tujuan utama, profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kompetensinya memahami arti spiritualitas, moralitas, dan etika. Berikutnya indikator ketercapaian, meningkatnya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moral dan etika sesuai nilai-nilai Pancasila. Berikutnya elaborasi hingga pelaksanaan konkret. Apa yang dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang dipilih? Yang dilakukan secara konkret di sekolah, guru agama memantau kegiatan beribadah murid di lingkungannya. Berikutnya sekolah atau murid aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja. Yang ketiga, pembiasaan mengucapkan salam dan doa-doa atau ritual wajib umat Katolik, serta mengumpulkan sumbangan bagi keluarga murid yang berduka. Berikutnya untuk kelas saya, karena saya wali kelas, membiasakan mengunjungi teman yang sedang sakit atau lama tidak masuk sekolah. Berikutnya menciptakan hubungan kekeluargaan antara guru dan murid. Kemudian, mengapa memilih profil pelajar Pancasila yang dipilih? Karena sekolah kami adalah sekolah yayasan Katolik yang memiliki visi dan misi pendidikan gereja Katolik. Berikutnya, bagaimana mencapai profil pelajar Pancasila yang dipilih? Yang pertama, dengan menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang 3 itu. Berikutnya, berkolaborasi dengan pihak sekolah, gereja, orang tua atau keluarga murid, lingkungan sekolah, dan para pemangku kebijakan pendidikan. Siapakah para pihak yang terlibat kok ini? Dan bagaimana peran terlibat ya? Salah ketik. Terlihat. Ya. Iya. Salah ketik ini, minta maaf. Yang pertama sekolah. Jadi peran sekolah memberi wadah yang nyaman untuk anak mengalami merdeka belajar. Kemudian peran gereja memberi spirit kerohanian bagi semua warga sekolah. Berikutnya orang tua mendukung atau memenuhi semua kebutuhan anaknya untuk belajar. Berikutnya lingkungan sekolah mengkondisikan ketenangan dan dukungan untuk semua kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang terakhir pemangku kebijakan pendidikan. Perannya membuat kebijakan yang berorientasi pada kemajuan pendidikan di daerahnya. Jadi saya punya kurang lebih sama dengan Ibu Jenny punya. Jadi sekarang di sini kita ada 2 profil yang harus kita putuskan sudah hari ini untuk kita presentasikan besok. Kalau untuk PowerPoint atau tampilannya nanti saya share saya punya. Nanti siapapun yang dipilih, profil apapun yang dipilih nanti tinggal pakai saya pun tampilan tadi, tinggal sesuaikan saja dengan dirubah saja. Dirubah saja. Begitu kok? Iya. Oke, dari saya. Ya. Di sini kan hanya kita 3 saja yang memberikan masukan dan profil Pancasila yang di sini ada 2 yang lebih besar. Kalau saya punya kan gotong royong saya sendiri, sementara 2 memilih profil yang pertama. Jadi bagaimana kalau kita pakai profil yang pertama dan yang saat kita presentasi kita pakai Ibu Tantri punya karena sudah dalam bentuk yang bagus. Nanti saya usahakan saya punya juga nanti sebentar karena masih dalam bentuk Word. Nanti saya upayakan. Tetapi untuk sementara kita pakai Ibu Tantri punya saja untuk dipresentasikan besok. Jadi nanti di-share di grup. Setelah itu yang kedua, nanti saat kita kumpul tugas itu kan di situ masih tampilannya berupa SMP Nemuti toh. Jadi ya, kalau bisa kita ganti dengan kelas kita saja untuk di-share, kan nanti pengiriman tugasnya dalam bentuk kelompok atau per individu. Yang di situ kalau per individu, Ibu. Oh, per individu tapi hasilnya hasil kelompok kan. Kelompok. Makanya nanti yang tampilan di depannya itu kita bisa gantikan dengan
nama kelompok kita saja, kelas A atau B. Kita kelas A ya. Baru ada nama-namanya, anggota kelompok. Anggota kelompok, jadi kita share satu kali, setiap orang share, tetapi kerja kelompok. Kalau dari saya terus terang saya merasa tema atau profil yang saya pilih itu sudah terlalu umum karena memang kita daerah-daerah mayoritas Katolik, jadi saya rasa Kristen, semua sekolah menerapkan itu, saya rasa. Jadi kalau saya harus mau berpendapat untuk hari ini, saya lebih senang, lebih bagus itu Ibu Ani punya karena lebih konkret untuk diterapkan di masyarakat, di anak-anak dan menghasilkan produk. Nah, menghasilkan produk inilah yang tujuan utama kita menerapkan pendidikan, merubah kita pun sekolah itu sampai di titik sampai kita mandiri untuk kita menghasilkan sesuatu. Itu tujuan utama. Jadi sebenarnya saya senang sekali dengan Ibu Ani punya pemaparan tadi. Cuma kalau untuk masalah tampilan nanti saya bantu, saya siap untuk membuatkan. Bisa edit. Saya nanti kita sama-sama bantu untuk membuatkan tampilannya untuk presentasi. Tetapi untuk substansi materinya, bagaimana kalau kita pakai Ibu Ani punya saja? Bagaimana Pak Apollo? Dari saya setuju. Dari saya setuju Ibu Ani punya. Minta maaf Ibu Tantri juga. Kayaknya kita dua pun terlalu umum ya. Iya. Terlalu kayak hal-hal yang biasa tidak wow begitu. Namanya kerohanian ya di mana-mana seperti itu toh. Tanpa diajari orang juga bisa toh. Itu sudah. Tetapi langkah konkretnya itu apa kan? Iya. Bagaimana kita voting? Sudah saya pilih Ibu Ani pun jadi tetap Ibu Ani kalah. Kalau ini kan yang aktif tadi hanya 3 orang. Kebetulan 3 orang yang sudah pilih materinya, lalu 2 orangnya bilang mau pakai Ibu Ani punya. Jadi kita pakai saja Ibu Ani punya toh. Saya kan pilih. Ya, nanti bisa. Untuk tampilan PowerPoint-nya nanti saya share, nanti Ibu Ani pakai untuk disesuaikan dengan Ibu Ani pun materi. Begitu ya? Oh, oke. Terus nanti saya share ke Pak Apollo lagi presentasi. Mantap. Oke. Kalau saya mau presentasi nanti Ibu Ani tinggal kirim saja itu dalam bentuk Word-nya ke saya, nanti saya ngatur. Oke. Bagaimana? Tampilannya atau nanti Ibu Tantri boleh kirim ke grup. Maunya yang ini kalau misalnya saya yang mau presentasi besok, tolong kirimkan materinya yang dalam bentuk Word tadi ini. Oh ya. Supaya saya sedikit pelajari dulu karena memang saya belum sampai ke sana. Jadi nanti sebentar saya pelajari baik-baik supaya nanti saat presentasinya bagus. Oke, begini. Saya kirim materi ke Pak Apollo. Pak Apollo tugasnya mengedit, masuk ke PowerPoint, besok presentasi dan selesai. Ya toh? Iya. Tidak, maksudnya Pak Apollo begini. Ibu Ani kirim yang Word tadi untuk Pak Apollo sekarang juga supaya Pak Apollo bisa pelajari. Untuk tampilannya Ibu Ani buat. Baru tinggal kirim ke Pak Apollo untuk besok presentasi. Sudah bisa. Maksud saya bisa kirim saja dalam bentuk Word tadi itu nanti saya buat dalam bentuk PowerPoint. Nanti saya buat dalam bentuk PowerPoint. Mantap. Hebat ini. Jadi semua bagian toh? Ya. Oke. Jadi kita semua dapat bagian. Iya, oke. Hanya karena memang ini yang tadi Ibu dorong ngomong ini saya sama sekali buta karena saya belum baca sama sekali yang materi ini, buta sama sekali. Oke, jadi besok juru bicaranya Pak Apollo menyampaikan presentasi, kami yang lain nanti membantu dalam menjawab jika ada pertanyaan. Menjawab, ya. Instruktur. Oke, baik. Oke. Baik, ya. Oke, selesai kah? Selesai. Sabar dulu, Ibu. Bagaimana kalau materinya itu nanti kalau sudah buat PowerPoint sebelum waktunya dibagikan kepada kami supaya kami juga ada toh? Iya. Supaya kalau misalnya tugasnya kita upload mandiri, kita juga bisa upload ke LMS kita masing-masing. Iya. Iya, itu kan nanti setelah Pak Apollo edit baru dia bagikan di grup. Oh ya. Begitu Pak Apollo. Begini. Satu lagi.
Yang tadi Ibu Tantri buat itu kan itu tampilannya sudah bagus sekali. Nanti tolong di share juga ke grup supaya kita jadikan bahan referensi untuk kita pelajari ya. Iya, iya. Jadi Oke, yang sudah teman-teman buat kalau bisa kita bagi-bagi ya. Iya, oke. Ya, baik. Ya. Karena waktunya masih 1 jam dan kita sudah mencapai kesepakatan untuk materi apa yang besok kita sampaikan di presentasi besok. Sekarang saya merasa kita perlu lagi melihat kembali Ibu Ani punya materi tadi. Kita lihat sama-sama. Kira-kira kita mau tambahkan apa di situ untuk hasil kelompok kita besok. Karena betul. Tidak mengurangi rasa hormat saya untuk Ibu Ani, kita lihat kembali. Nah, kita lihat kembali, mungkin ada yang mau ditambahkan kah? Atau ada ide-ide baru dari Ibu Jenny, Pak Apollo, dari Ibu Jarmini mungkin untuk memberi masukan supaya lebih bagus lagi. Oke, baik. Ini mungkin dia pencatatan juga belum terlalu rapi, tapi dalam pembahasan kan kita tambah-tambah kalimat. Iya. Oke, baik. Apa yang naikkan lagi bisa semua atau Pak Apollo? Ibu Ani minta maaf, Ibu Ani. Iya. Nanti kalau ada masukan atau tambahan, mungkin Ibu bisa langsung ketik memang di dalam situ kan? Iya, bisa saya langsung ketik. Iya. Oke. Yang pertama tentang salah satu profil sudah cukup. Berikutnya nomor 2 itu apa Ibu? Identifikasi sumber daya potensi. Ya, poin kedua mungkin ada tambahan atau mungkin dari saya mungkin yang keragaman kebudayaan bisa digantikan dengan kalimat yang pas. Kalau lingkungan sekolah mendukung, oke, pas. Keberagaman siswa dengan segala keunikan mungkin pas, tapi kebudayaannya coba kita lihat bersama. Keragaman kebudayaan yang dimaksud itu apanya, Ibu? Ini maksud saya kan tadi. Ibu Ani. Ya. Kirim ambil yang itu yang Ibu sudah kerjakan itu. Ini hanya soal-soalnya saja. Ada di kayaknya saya kirim itu di Pak WA. Oh, di saya punya. Oke. Lanjut. Maksudnya yang ketiga ini keberagaman budaya. Ini budaya di sini kan bukan hanya mencakup tentang budaya-budaya lokal, tetapi kan pencapaian dari pendauran ulang sampah itu juga suatu kebudayaan, ya toh? Atau bagaimana? Ini saya juga meraba-raba saja dengan pikiran. Keragaman budaya. Ini maksudnya kan yang kemarin persemaian benih-benih kebudayaan. Kebudayaan itu kan bukan hanya berpatokan pada budaya-budaya lokal seperti adat istiadat, tetapi pencapaian terhadap sesuatu yang baru itu juga bisa dikategorikan ke dalam penciptaan budaya, ya? Bisa, Bu. Atau bagaimana? Ini kembalikan dulu kita semua. Kalau yang siswa dengan segala keberagaman dan keunikan dengan dia punya kemampuan masing-masing itu pas. Karena setiap siswa kan diberikan talenta masing-masing. Itu adalah merupakan potensi. Atau begini, karena tadi hasil yang diharapkan adalah bisa mengolah sampah untuk menjadi sesuatu yang bernilai dan bisa dijual seperti itu. Bagaimana kalau sumber daya atau potensi yang dimiliki itu dekat dengan pasar atau masyarakat atau dunia usaha apa begitu kah atau bagaimana?
Atau dekat dengan bahan baku, dekat dengan daerah apa pemasaran kan? Atau bagaimana ya? Atau dekat dengan pasar begitu, intinya seperti itu nanti. Ya, dekat dengan apa orang-orang yang membutuhkan, ya toh? Maksud saya begitu. Cuma bahasanya bagaimana? Dekat dengan konsumen kah? Dekat dengan konsumen, begitu kan? Oke. Atau banyak peminat. Atau ada apa? Ini Banyak yang membutuhkan. Misalkan kalau kita membuat sampah dari organik, iya. Kan lingkungannya terdiri dari masyarakat yang pekerjaannya sebagai petani, toh pasti mereka membutuhkan itu, toh. Bisa. Ini kebutuhan apa namanya? Lebih konkret lagi. Iya. Atau dapat langsung memenuhi kebutuhan kan. Pokoknya di pembahasan yang pas lah ya. Sebenarnya menurut saya nomor 1 dengan nomor 2 ini dihilangkan saja. Kita langsung ke alur ini, mulainya presentasinya itu mulai dari tujuan utama sampai yang tadi terakhir konkret itu, yang ini. Iya. Pihak yang berperan. Sampai pihak-pihak yang berperan ini saja kah? Oke. Karena nomor 1 dan nomor 2 itu kan dasar pemikiran untuk kita membuat kerangka. Pemikiran. Nomor 3 itu toh. Oh ya betul. Bisa. Ya. Betul juga Bu. Karena jadi yang mau kita kerja itu di nomor 3. Iya. Utamanya di alurnya itu nomor 3 itu. Jadi nanti usul saya nanti di PowerPoint tampilannya itu nanti kita langsung mulai dari tujuan utama dari ini Kak. Ikut alur kerangka ini. Bisa, Bu. Ikut alurnya, ya. Betul. Okay. Supaya lebih padat, lebih sempit ya, lebih singkat. Iya. Oke. Tujuan pelajaran ini merupakan baik. Tujuannya pas. Oke. Terus profil pelajar Pancasila gotong royong yang menuju kemandirian. Profil pelajar Pancasila itu adalah semangat gotong royong yang tujuannya mencapai kemandirian, ya toh? Atau Begini, gotong royong yang gotong royong dengan kemandirian itu berbeda untuk 6 profil profil itu. Jadi iya, mandiri nanti di 6. Jadi kita pilih kalau memang gotong royong saja, tidak usah ada embel-embel menuju kemandiriannya, tidak usah. Atau bagaimana? Iya. Di sini begitu juga yang saya catat ini. Yang ditekankan gotong profil royongnya. Ketiga gotong royong saja. Gotong royongnya atau mandirinya yang itu. Gotong royong. Yang ditekankan gotong royongnya atau mandirinya? Maksudnya kita harus memilih mandirinya atau gotong royongnya sekarang. Kalau saya lihat konteks secara keseluruhan, itu saya lihat lebih ke mandirinya. Mandiri, ya. Daripada gotong royongnya, Ibu. Atau bagaimana? Iya. Karena dia menuju output, ya toh? Kepada hasil. Mandiri yang dimaksud di sini tidak bergantung orang lain, tidak hanya membuang sampah dan orang lain yang urus itu sampah, tidak, tapi secara mandiri kita olah sehingga bermanfaat, seperti itu toh. Oke, iya. Itu kita ganti ya Bu ya. Menurut mandirinya diganti saja. Ya, ini juga mungkin saya perkuat dengan yang saya download di ini menyangkut dengan gotong royong. Ya. Itu isinya yaitu pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen kunci gotong royong itu adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Nanti kalau tambah dengan kata mandiri nanti tidak cocok lagi Ibu.
Kalau Ya. yang mandiri coba Itu yang saya ada. Yang mandiri sabar ya, saya baca. Atau nanti saya berbagi di ini saja kah? Tunggu saya tes berbagi, he? Oke, berbagi. Saya tutup dulu ya, saya punya. Oke, Ya, saya berbagi supaya kita buka pemahaman kita menyangkut 6 ini sabar. Profil Pancasila. Iya. Oh, sorry. Saya Wih, tukar mana ini? Saya sudah tekan salah ini. Sorry. aman. Tunggu ini saya mau ambil di foto, saya taruh di maklum. Masih belajar toh, Sabar, kita ya. sama-sama. Itu sudah, Bu. Ya, sabar. Nah, ini yang ini yang aduh, sorry. Nah, ini yang mandiri punya ini. Lihat kah? Ya. Besar sedikit, Bu. Mandiri punya bisa Nah, itu Oke. dia. yang di atas. Bertanggung jawab Pelajar atas proses, ya. bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kuncinya di kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, berikutnya regulasi diri. Lebih cocok ke mandiri. Mandiri itu pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kesadaran elemennya yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. 2, regulasi diri. Tunggu saya share yang gotong royong punya lagi. Sudah mana lagi? Aduh, sabar dulu Ini. Tunggu saya ambil yang foto. Ini yang gotong royong punya nih. Gotong royong pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama. Iya. Kalau gotong royong kita kan di proses kerjasamanya saja. Tetapi kalau kemandirian dia sampai di proses dan hasil belajarnya. Iya, betul. Jadi di mandiri saja pasnya. Iya. Jadi lebih cenderung ke mandiri saja. Oke, Ibu Ani sudah direvisi? Sudah aman. Oke, mantap. Lanjut. Tampilkan lagi berikutnya. Oke, lama-lama kita lancar ya ini Zoom ini. Makanya kita harus belajar ini. Habis ini berikutnya Ibu Ani atau Ibu Jenny saya yang jadi host. Ibu Jenny dulu. Saya masih meraba-raba nih. Saya juga belum tahu, mesti kasih tahu cara-cara dulu. Ibu Tantri siap jadi host terus sudah. Oh, bisa. Betul, siap. Kita harus sama-sama belajar. Berikut kompetensi pelajar Pancasila. Ini apa Pasca? Tidak, ini pokoknya kita baca dulu. Kompetensi pelajar Pancasila itu lingkungan sekolah yang mendukung dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Betul, karena mandiri siswa masing-masing, Bu. Iya. Saya sebenarnya agak bingung antara kompetensi dengan indikator itu. Itu sudah saya juga. Kirim kasih saya dulu Ibu Ani. Iya. Kirim kasih saya dulu, ini saya belum ada ini, makanya saya. Kan kita masih perbaiki. Kan masih perbaiki Pak Abdul. Coba lihat kembali, coba Ibu Ani lihat kembali yang Ibu Ani kirim tadi itu. Saya punya, saya sudah kirim di chat.
mainan HP di sana. Tidak apa-apa. Upi ambil uang di sana. 5.000. Itu pun satu, bukan 5.000. Oh, Sudah Ibu Ani, salah, iya. Salah kiri. itu tuh makanya. Oke, kita lanjut dulu kok. Sorry. Ini waktu. Iya. Lanjut dulu, Kak. Oke, Oke, lanjut dulu. Yang kompetensinya ini bagaimana? Kompetensi pas, begitu sudah Bagaimana kalau kembali ke ini gotong royong saja kok? Kenapa apa ini? Yang penting ganti saja dia punya ujung-ujungnya mencapai kemandirian itu yang dihapus. Karena nanti tujuan terakhir itu yang desa itu apa? Yang ibu punya bagian terakhir itu bagus itu. Karena dia menggali potensi desa itu. Ya. Jadi ganti tetap itu gotong royong itu pas itu ibu. Saya pikir hanya mandiri-mandiri ini yang dihapus saja. Ini Mungkin apa? gotong royong yang dapat mencapai apa begitu? Hubungan kerjasama yang Berarti yang nomor 1 itu gotong royong saja titik. iya Kelanjutan tetap. Yang penting kemandirian. Iya. Gotong royong, Nah, itu. begitu supaya kembali yang tadi itu juga kemandirian ganti gotong royong profil pelajar Pancasila itu. Main apa betulan satu. Main apa betulan. Gotong royong. Jangan. Tetap. Hanya nanti D itu mencapai kemandirian juga ganti. Nanti kita sepakati dengan hasil dari gotong royong itu kira-kira mencapai apa? Iya. Hubungan sosial bagaimana Kak? Siswa dapat Gotong royong. Oh, gotong royong itu kan kerjasama, Iya. kolaborasi. Yang bisa Iya, kolaborasi. hubungan sosial yang harmonis, Kak, ya. Iya. Iya, terciptanya hubungan sosial yang karena saling membutuhkan satu antara lain, satu dengan yang lain. Coba Ibu Ani, Iya. coba Ibu Jadi, Ani kasih tunjuk yang paling bawah yang iya, konkret di masyarakat. Apa yang di sekolah itu. lakukan untuk mencapai profil Pancasila yang dipilih? Menanamkan dalam diri siswa semangat bekerja sama dan bergotong royong. Ini bergotong royong ini titik. Terus, Berarti contohnya lingkungan sekolah banyak terdapat sampah. Terus sejauh ini yang kita lakukan itu hanya melakukan pemilihan sampah, kita pilih pungut dan dibakar tanpa ada tindak lanjut. Sementara kita punya tujuan daripada pembelajar Pancasila itu nanti saya kasih kalimatnya. Punya tujuan dari profil pelajar Pancasila itu dia harus mencapai hubungan yang berkelanjutan dan tidak berakhir di situ. Maka sampai pada pengolahan sampah organik dan anorganik ini. berarti indikatornya dengan adanya semangat gotong royong, siswa dapat meningkatkan semangat kegotong royongan. Begitu kan? Dengan adanya semangat gotong royong, siswa dapat itu ini kalimat yang kalau ini isu kembali ke depan lah Ibu. Atau langsung saja indikator ketercapaiannya siswa dapat meningkatkan semangat gotong royong. Tidak perlu ada kalimat dengan adanya itu. Langsung saja siswa dapat meningkatkan semangat. Siswa dapat meningkatkan. Jangan ada kata dengan. Siswa dapat meningkatkan semangat gotong royong yang dapat siswa dapat meningkatkan semangat gotong royong yang dapat ada 2 Kak.
Dapat suara dua, Ibu. Kata sambung itu tidak bagus. Siswa dapat meningkatkan semangat gotong royong Siswa agar William Lucas dia satu. agar tumbuhnya jiwa sosial atau bagaimana begitu. Siswa meningkatkan dapat meningkat gotong royong siswa. sehingga meningkatkan sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan sosial masyarakat begitu. Siswa dapat meningkatkan semangat gotong royong sehingga tumbuhnya semangat sosial kekeluargaan. Oh, gotong royong dia arahnya ke kekeluargaan. Iya, sehingga tercapainya ini hubungan sosial kekeluargaan baik di sekolah maupun di masyarakat. hubungan Sehingga kekeluargaan. tercapainya hubungan sosial kekeluargaan baik di sekolah maupun di masyarakat. Pas. Bagaimana? Pak Apollo, begitu kah? Ya begitu. Nanti Pak Apollo edit baru tambah-tambah sedikit. Iya, mantap. Boleh, sehingga boleh. tercapainya hubungan sosial kekeluargaan baik di sana. Ini toh. Apa kita bahas intinya saja seperti itu, nanti Pak Apollo bisa Iya. bisa olah baru lagi dia- dia pun kalimat yang enaknya bagaimana ya Pak Itu Apollo? pengalimatan itu yang siswa dapat meningkatkan semangat gotong royong sehingga tercapainya hubungan sosial kekeluargaan baik di sekolah maupun di baik di sekolah tri pusat pendidikan itu, baik di sekolah, di keluarga maupun di masyarakat. Baik di sekolah atau di sekolah, baik tidak usah Saka, baik kayak lucu gitu. Di sekolah, di atau yang terdekat, di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Nah, begitu. Minta maaf, ini bolak-balik nih. Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ya, begitu. Semangat gotong royong sehingga tercapainya hubungan sosial kekeluargaan. Ibu Jarmini sudah berhasil masuk kok? Halo Ibu Jarmini. Ibu Jarmini, halo. Ada 5. Ya, Ibu Jarmini berusaha masuk tapi belum masuk-masuk. Ibu Jarmini, halo. Sudah di partisipan ini Ibu Jarmini sudah masuk tapi belum nyambung kan? Ibu Jarmini, Coba diterima dulu. Oke, mungkin Ibu Jarmini masih atur. Baik, kita lanjut ke elaborasi lagi. Ya. Ini diminta 2 di sekolah dan di kelas ini. Ini yang Ibu ambil ini hanya di sekolah saja, di kelas, di dalam kelas. Mungkin kita bisa tambah kah? Iya, bisa. Ini di lingkungan sekolah baik, memang semua sekolah kenyataannya sampah banyak. Yang kemudian dalam kelas itu kita bisa menyediakan tempat sampah yang sudah dipisah antara organik dan non-organik, kah? Untuk Jadi semangat gotong royong itu. Poin pertama tulis dulu di kelas. Ini menanamkan diri. Elaborasi Di sekolah. apa yang dilakukan langsung dibawa elaborasi langsung di kelas, kok Bu? Tidak, ini ada 2 di sekolah dan di kelas Anda. Kalau yang Ibu sudah jawab ini di sekolah. Yang di bawah A itu. Oh ya. Iya. Nah, itu poin 1 di kelas dulu. Di kelas titik 2. Apa yang dilakukan di kelas? Nah. Di kelas. Gotong di kelas biasanya kerja kelompok atau di bawahnya di kelas itu Ibu. Oke. Buat apa? Gotong royong dalam piket harian.
Sah? Ya. Nanti Pak Apollo intinya begitu ya Pak Apollo. Nanti Ya, baru ya. Bapak olah lagi kalimatnya. Kasih begini, nanti dia tambah-tambah lagi. Oke. Ya toh? Siap. Oke. Poinnya intinya piket, kemudian tugas kelompok kan? ini Kerja kelompok. mengerjakan tugas kelompok itu. Ya. Selalu melibatkan siswa mengerjakan tugas pembelajaran itu selalu dalam bentuk kelompok. Pembelajaran dilakukan selalu dalam bentuk kelompok. Selain tugas mandiri. Tidak bisa selalu ya, ada tugas-tugas tertentu yang sifatnya individu toh. Iya toh. Jadi pembelajaran dalam bentuk kelompok maupun intinya dalam mengerjakan tugas kelompok nanti baru Pak Apollo ini. Selain tugas mandiri, ya, selain tugas mandiri. Tutor sebaya. Bagaimana, Mak? Tutor sebaya juga bisa. Oke, ya Pak. Sudah itu, Saka? Ini sudah lingkungan sekolah pas ini. Halo, Ibu. Ya. Halo Ibu Jarmini, sudah. Ya Bu Jarmini. Ya. Iya. Ini kira-kira ini Ibu bisa kembangkan ini kalau kita mengajar di sekolah yang mungkin lahannya agak luas atau mungkin kalau tidak luas ya bisa buat ini menanam ini mungkin di pot atau di lain-lain. Itu kan bisa gotong royong juga toh. Itu kan juga menghasilkan kecakapan khusus toh. Menghasilkan produk toh. Mungkin gotong royong buat ini kebun organik begitu. Kan ini kita omong ke depannya tidak apa-apa toh walaupun kita belum lakukan toh. Walaupun bukan di kita pun sekolah, bisa Bu. Iya, bisa tambah itu toh. Itu yang saya lakukan di kelas begitu. Di kelas atau di sekolah, Bu? Ibu Ani, pokoknya ini kan di sini kan profil pelajar Pancasila. Berarti apa yang kita lakukan berdasarkan Pancasila itu kan banyak-banyak toh yang penting kita berbuat baik toh. Kan di sini kan profil pelajar sekolah. Tadi kan Ibu bilang tentang gotong royong toh. Berarti kan bisa di kelas juga toh. Menurut saya konteks dari Ibu Ani ini kan tentang sampah, pengelolaan sampah. Jadi misalkan kita fokuskan untuk pengelolaan sampah di sekolah, bagaimana? Karena nanti fokusnya itu juga secara keseluruhan, secara keseluruhan tujuan dari Ibu Ani ini tadi kan pemisahan sampah organik dan non organik dan pengolahannya untuk menjadi bahan yang bernilai, yang bisa yang bisa dijual seperti itu. Jadi layak pakai. Kegiatan yang dilakukan, misalkan kita fokuskan untuk menuju ke arah pengolahan sampah sampai ke hasilnya, sampai ke pemasarannya, seperti itu bagaimana? Ya, berarti ini yang kasih masuk piket harian ini? Itu maksudnya dia lebih fokus ke sampah atau tidak maksudnya? Ada piket harian. Piket harian kan tentang kebersihan kelas, jadi masih berhubungan dengan ini. Gotong royong. Oh betul. Sampah di kelas. Iya. Kan dia nanti menghasilkan ini sampah organik toh, anak-anak ini punya kecakapan khusus ke situ. Nanti kan yang diharapkan itu kan menghasilkan produk, betul begitu sudah. Kalau tutor sebaya tutor sebaya nanti kalau ada mungkin kawan yang lain, kelompok yang lain tanya toh, maksudnya tutor sebaya itu maksudnya apa? Harus bisa menjelaskan. Nanti kan kita mungkin Pak Apollo yang mempresentasikan, berarti ada yang menulis juga mungkin yang mungkin ada ya pertanyaan atau usulan itu ada yang menulis, nanti kita tentukan memang. Terus nanti pasti ada yang tanya, maksudnya tutor sebaya apa hubungannya di gotong royong dengan ini sampah organik? Itu harus bisa menjelaskan begitu. Ya, tutor sebaya yang dimaksud di sini misalkan nanti
kita berikan anak-anak tugas untuk mempelajari tentang teknik pengolahan sampah, kan ada anak yang mampu penangkapan materinya lebih baik, ada yang kurang baik. Jadi sehingga anak yang sudah mengerti bisa menjelaskan ke teman-teman yang lain bagaimana cara pengolahan sampah misalkan contoh. Ya, oke. Ini berarti nanti ini kalau besok presentasi berarti yang lain harus siap menambahi ini jawaban-jawaban yang lain. Yang lain juga harus aktif begitu. Ya, siap, bisa Bu. Tadi sudah disepakati Bu Jarmini, besok jubirnya itu Pak Apollo, kami yang lain nanti ini apa? Terus yang tulis ini pertanyaan atau usulan kelompok lain siapa? Saya juga bisa, Bu. Iya, bisa. Berarti sudah. Ya, oke. Ya. Jadi notulennya. Bisa. Lanjut, Ibu. Sabar dulu ini. Sampai mana nih? Di sekolah sekarang, Bu. Gotong royong di lingkungan sekolah. Saya mau share. Tunggu Bu, saya justru bingung ini saya sampai di mana nih? Tadi gotong royong lingkungan sekolah. Itu Ibu pengkursor dilanjut itu, lebih lanjut. Untuk lingkungan sekolah, yang pertama mungkin menyediakan tempat sampah yang sudah diklasifikasikan memang antara sampah organik dengan anorganik, seperti itu. Itu nanti. Oke. Menyediakan tempat sampah yang sudah diklasifikasikan antara sampah organik dan anorganik. Oke. Adalah merupakan, ini sudah ambigu nih Ibu. Hapus itu pakai salah satu adalah atau saya pikir Ibu sudah tarik ke bawah. Tidak, Ibu sudah tarik kursor ke bawah, jadi saya ada baca kena ini adalah merupakan, jadi saya bilang pakai salah satu itu so ambigu. Menyediakan tempat sampah yang sudah diklasifikasikan antara organik dan anorganik. Terus yang ini berarti kita berikutnya saya tambahkan lagi satu sekaligus untuk literasi, supaya untuk bisa literasi anak kita tempel poster-poster yang berhubungan dengan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Poster buanglah sampah pada tempatnya. Memasang poster anjuran membuang sampah, tentang sampah, pengetahuan tentang sampah, dilarang membuang sampah dan sebagainya. Oh ya. Memasang poster tentang memasang poster yang berhubungan tentang sampah, bahasanya nanti baru kita atur toh. Begitu betul Pak. Ya. Nanti Pak Apollo bisa gambar ada upload dengan dia punya gambar sampah begitu kah? Oh betul. Boleh. Ya. Nanti buat animasi Pak Apollo buat yang animasi sedikit bisa itu bergerak-bergerak. Bisa boleh. Halo, Ibu. Halo. Oke. Ya. Halo. Ini jangan ini buat ini. Halo, jangan buat bergerak-bergerak. Nanti dia hasilnya tidak baik kalau kita presentasikan. Ini pengalaman begitu, tidak ada yang berhasil. Ya foto-foto, pokoknya gambar-gambar saja. Ya, terima kasih. Ya.
berarti kalimat yang ini menanamkan dalam diri siswa semangat bekerja sama dan gotong royong di lingkungan itu dihapus ya. Iya, iya. Bisa juga karena sudah jelaskan di atas itu. Ya. Sekolah berarti ini Hapus saja, Bu. Hapus saja. Hapus lingkungan saja. sekolah terdapat sampah. Mengapa? Berarti jawabnya karena di atas poin B, mengapa? Mengapa memilih profil Pancasila? Yang dipilih karena berarti sudah masuk ke latar belakang, kan? Nah, ini karena itu sudah betul. Itu sudah Itu betul nih. pertanyaannya, toh? Itu kan di pertanyaan. Langsung kami memilih profil Pancasila karena Oh begitu, tidak perlu dia punya. Oh, Kembali seperti tadi, biar sudah tidak apa-apa. iya, itu kan dia punya yang di kita punya lini masa seperti itu. Nah, Begitu mengapa saja. memilih? Nah, nanti di bawah sini yang tulis karena kami memilih profil pelajar Pancasila karena bersama atau gotong royong merupakan semangat adalah hapus semangat yang masih kental. Khususnya untuk kami yang berada di daerah pedesaan atau Pas. Atau saya juga setuju ini. Merupakan semangat yang masih kental. biasakan lebih banyak menerapkan sistem gotong royong dalam setiap pekerjaan. Selain itu, pengaruh teknologi sekarang ini sudah mulai memudar ini kerjasama ini. Coba kita pikir dulu. Di desa juga pasti seperti itu. Jadi ini yang poin pertama. Karena kerjasama merupakan semangat yang masih kental untuk ini. Oleh karena itu perlu dipupuk atau oleh karena itu perlu dipertahankan. Oleh karena itu perlu dipertahankan. Perlu ditingkatkan kah? Ya, atau ditingkatkan atau oleh karena itu semangat. Waktu kurang 15 menit. Ibu Tantri. Halo. Itu saja. Ibu Tantri. Iya, iya. Ini waktu tinggal 15 menit. Tadi sampai jam 3 kok. Iya, iya. Waktu tinggal 15 menit lagi ya, teman-teman. Oke. Ya, bagaimana mencapai profil Pancasila yang dipilih? Caranya. Jadi bagaimana itu menyangkut cara? Bagaimana cara mencapai itu dengan cara mengajak siswa untuk mengolah sampah organik itu yang guru penggerak tidak usah sah. Oke. Langsung ke hal yang intinya saja. Ya, oke. Caranya yang pertama ya mempelajari bagaimana cara mengolah sampah organik dan sampah anorganik. Setelah mempelajari, mengajarkan kepada siswa. Ya. Saya mengerti maksudnya Ibu Ani. Maksudnya sebelum kita mengajak siswa, kita dulu yang belajar toh. Belajar. Mempelajari ini bisa dengan cara bergotong royong di sekolah juga bisa, guru-guru toh. Jangan hanya satu guru. Ini kan dalam konteks gotong royong jadi. Mempelajari cara mengolah.
Saya nggak selera makan. Kering-kering, saya pun ulu hati kayak karmana, maunya berkuah panas-panas begitu. Sudah. Terus Yang itu dihapus saja sudah. mengajarkan kepada siswa cara mengolah sampah organik dan sampah anorganik menjadi bahan yang lebih berguna. Iya, menjadi bahan yang memiliki nilai jual, betul? Nilai estetika dan nilai jual. Nilai estetika dan nilai jual. Ya, intinya begitu sudah. Ya, intinya ini. Nanti baru dijelaskan kita omong banyak. Nanti baru dikembangkan lagi. Berikutnya pihak yang terlibat dan bagaimana peran mereka. Peran. Nah, ini baru yang terlibat. Perannya belum. Ya, pihak yang terlibat. Nanti Pak Apollo nanti bisa jelaskan perannya kah? Sekolah, guru, orang tua, dan dunia usaha, dunia industri. Bisa. Nanti sebentar saya tambahkan di situ. Sebentar setelah saya desain, nanti saya bagikan ke grup nanti. Oke, mantap. Bisa. Oke. Saya tutup share-nya, Kak. Boleh. Ini saya tidak bisa baca sama sekali. Ini saya karena pakai HP itu jadi kecil, saya tidak bisa baca. Oh iya. Halo, Pak Apollo. Yuk. Tadi ini dari Pak Fasilitator bilang waktunya presentasi kita 20 menit. Itu cukup panjang juga. Ya, begitu saja. Makasih. Ini Bu Jarmini. Ya. Nanti besok dengan Pak Warno sendiri kah? Nanti baru saya belum tanya juga. Ini pokoknya tadi ini apa? Saya tanya beliau toh, ini kira-kira presentasi 15 menit atau 20 menit. Ini beliau jawab 20 menit begitu. Oh, tiap kelompok toh? Ya, pasti ini mungkin kita seperti biasanya atau bagaimana dengan gabung kelas yang lain? Iya, mungkin begitu atau bagaimana? Kita ikut ya. Bu Jarmini? Bisa. Ya. Link yang untuk besok itu sama dengan yang tanggal 19 kemarin tuh toh? 19. Tidak. Nah, nanti baru kita ini apa cari informasi. Pokoknya nanti dekat-dekat pasti beliau ini kasih informasi. Yang tadi Bu Jarmini di LMS itu ada link juga. Ya, tadi kan bilang ini kita ini di LMS toh, bilang disematkan begitu toh yang saya WA tadi tuh. Ada ya, di LMS itu sudah. Ada, saya punya sudah ada tanggal 21. Iya, sudah ada. Iya, tadi beliau bilang sudah begitu. Iya. Ini apa di jadwal ini yang warna orange itu Vicon itu berarti dia keterangannya itu bersama fasilitator. Berarti besok bersama warna. Iya, karena ini yang tadi saya kirim di grup itu, yang itu Pak Suwarno punya ini apa WA. Saya teruskan toh, bilang ini ya besok yang harus didiskusikan pada kegiatan saya besok link sudah saya sematkan di LMS baik di ruang besar maupun pada diskusi kelompok untuk kelas A. Berarti begitu. Sudah ada di saya punya LMS juga ada. Ya, begitu sudah. Ya, itu informasi terakhir itu. Pokoknya setiap informasi saya simpan WA atau di grup. Ya. Ya, lanjut, Jun.
Bu Tan, Ini waktu tinggal 8 menit. mengingat waktu, Ibu Tantri lanjutkan. Oke, Ibu Charmini, karena Ya. kita sudah selesai melakukan diskusi kita hari ini, boleh kita tutup, sudahkah? Ya, bisa. Ya, Kalau baik, bisa terima kasih, foto. ya, ya, ya. Kalau bisa ini Ya. kita foto dulu. Kasih keluar ini muka dulu. Ya, sebelum kita foto bersama, mungkin saya sebagai host, yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman, ibu pendamping yang sudah hadir di forum diskusi kita siang hari ini, yang mana diskusi kita hari ini menghasilkan satu kesepakatan untuk materi presentasi besok. Yang pertama tentang profil pelajar Pancasila yang sudah kita sepakati adalah gotong royong. Kemudian untuk besok yang presentasi adalah Bapak Apollo, siap? Siap. Kami mendukung di belakang. Berikutnya peserta diskusi yang hadir hari ini 4 orang peserta dan 1 orang pendamping. Jadi 1 orang mungkin sebentar Ibu pendamping bisa sampaikan hasil diskusi kita hari ini untuk peserta yang tidak hadir hari ini. Yang terakhir, diskusi kita hari ini saya sudah rekam, sementara masih rekam juga, untuk mengakhiri diskusi kita foto bersama supaya untuk kita bukti fisik untuk kita laporkan ke instruktur atau fasilitator. Ibu Charmini bisa muncul dulu, Sur. Ibu Charmini kok sudah hilang? Oh iya, sudah. Oke. Ini Ibu Tantri. Ada 2. Iya. Halo, Ibu Tantri. Ya. Nanti hasilnya Ibu ini hasil diskusi langsung ketik saja ini di share di grup supaya Pak Fasilitator tahu toh atau bagaimana? Oke, itu Grup juga kecil, di grup kecil. Iya. Bisa. Ya. Ibu Ani, mukanya agak ini laptop agak di ini karena muka tidak ini. Ya, begitu ya. Terima kasih. Bapak Apollo bisa dekat sedikit? Oke. Ya. Ya, tangan jempol dulu. Jempol Supaya kita kompak. Oke, kalau sudah kita angkat jempol semua. Senyum ya teman-teman. 1, 2. Lagi, 1 kali lagi. 1, 2. Oke, sip. Ya. Tunggu, jangan Ibu keluar Tantri dulu. foto kirim di grup ya. Jangan keluar dulu, Bapak. Ya. Foto kirim di grup. Saya masih copy. Jangan keluar dulu. Otomatis terekam di dokumen. Oke. Pak Apollo, Yuk. Oke. jangan lupa tugas ini mandiri Pak Apollo, kerja sudah. Ya, Kerja ini duluan makanya tugas. Selesai. Diskusi kita sudah selesai. Bagi Bapak Ibu yang mau live, silahkan live. Kalau masih mau ngobrol-ngobrol, masih ada waktu 5 menit, dipersilahkan. Ya. Kita live sudah mau kerja yang lain. Saya Saya stop. live dulu ya. Saya Terima stop. kasih. Ya.